Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga teman-teman sehat selalu ya, dan tetap semangat dalam belajarnya. Hari ini kita akan membahas tentang organ pencernaan hewan. Hewan ruminansia itu adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan makanannya dalam 2 langkah. Hewan ruminansia itu mencerna makanannya sebanyak 2 fase. Fase pertama itu sapi mengunyah makanan di dalam mulutnya dalam waktu yang singkat. Maka dari itu, tekstur makanannya itu masih kasar. Setelah itu, rumput tadi masuk ke dalam rumen lambung. Sapi akan memasukkan rumput sampai rumen lambung terisi penuh. Sedangkan fase yang kedua itu setelah rumen lambung itu terisi penuh, sapi akan mengeluarkan rumput yang berada di rumen lambung menuju mulut untuk dikunyah kembali hingga halus. Setelah rumput halus akan dimasukkan kembali ke dalam rumen lambung. Hewan ruminansia itu memiliki saluran sistem pencernaan yang khusus. Berikut organ-organ pencernaan hewan ruminansia. 1. Itu ada rongga mulut. Di dalam rongga mulut hewan ruminansia itu terdapat 2 organ pencernaan yang penting, yaitu gigi dan lidah. Gigi hewan ruminansia itu berbeda dengan gigi hewan mamalia lainnya. Gigi seri itu memiliki bentuk yang sesuai untuk menjepit makanan berupa rumput. Gigi taring itu tidak berkembang sama sekali. Sedangkan gigi geraham belakang itu memiliki bentuk datar dan lebar. Rahang hewan ruminansia itu dapat bergerak menyamping untuk menggiling makanan. Yang kedua, itu ada kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan itu merupakan saluran penghubung rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan, makanan tidak mengalami proses pencernaan, tetapi hanya sekedar lewat. Kerongkongan pada hewan ruminansia itu biasanya sangat pendek. Itu hanya sekitar 5 cm. Namun begitu lebarnya itu dapat membesar menyesuaikan ukuran dan tekstur makanan. Yang ketiga, itu ada lambung. Lambung pada hewan ruminansia itu memiliki 2 fungsi utama, yaitu sebagai tempat penyimpanan makanan yang akan dikunyah kembali dan sebagai tempat pembusukan makanan. Ukuran ruang dalam lambung hewan ruminansia itu bervariasi tergantung pada umur dan makanannya. Pada lambung hewan ruminansia itu terbagi menjadi 4 bagian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada rumen atau perut besar. Rumen itu berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara makanan yang telah ditelan. Setelah rumen terisi cukup makanan, sapi akan beristirahat dan mengunyah kembali makanan yang dikeluarkan dari rumen ini. Di dalam rumen, populasi bakteri dan protozoa itu menghasilkan enzim oligosakharase, hidrolase, glikosidase, amilase, dan enzim selulase. Enzim-enzim ini itu berfungsi untuk menguraikan polisakarida, termasuk saluran yang terdapat dalam makanan alami mereka. Enzim pengurai protein seperti enzim proteolitik dan beberapa enzim pencerna lemak juga terdapat di sana. Setelah itu ada retikulum atau perut jala.
itu berfungsi sebagai tempat pengadukan dan pencampuran zat makanan dengan enzim-enzim yang ada. Di retikulum, makanan diaduk-aduk dan dicampur dengan enzim-enzim tersebut hingga menjadi gumpalan-gumpalan kasar. Pengadukan ini dilakukan dengan bantuan kontraksi otot dinding retikulum. Di dalam retikulum terjadi proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Ada omasum atau perut buku. Setelah makanan itu dikunyah di mulut untuk yang kedua kalinya, makanan tersebut akan masuk ke dalam omasum setelah melewati rumen dan retikulum. Di dalam omasum, kelenjar enzim itu akan membantu penghalusan makanan secara kimiawi. Kadar air dari gumpalan makanan itu dikurangi melalui proses absorpsi air yang dilakukan oleh dinding omasum. Abomasum atau perut masam itu merupakan tempat terakhir di lambung yang akan dilewati makanan. Di sini makanan itu akan dicerna kembali dengan bantuan asam klorida dan berbagai enzim lainnya. Asam klorida ini sebenarnya yang membantu mengaktifkan enzim pepsinogen untuk membantu proses pencernaan. Enzim ini juga dapat membunuh bakteri jahat pada makanan. Lambung sapi itu berbeda dengan lambung manusia. Ukurannya itu jauh lebih besar karena terbagi menjadi 4 bagian inilah. Sapi itu dikatakan memiliki 4 perut. Yang keempat itu ada usus halus dan anus. Setelah makanan menjadi halus, makanan itu akan didorong masuk ke dalam usus halus. Di dalam usus halus itu terjadi proses absorpsi dan fermentasi. Sari-sari makanan itu diserap dan diedarkan darah ke seluruh tubuh, sedangkan ampas atau sisa-sisa makanan itu akan dikeluarkan dari tubuh melalui anus. Berikut ini adalah contoh gambar organ pencernaan pada sapi ya teman-teman. Coba perhatikan dulu ya. Ini ada usus halus, ada omasum, ada rumen, ada esofagus, ada retikulum, ada abomasum, dan ada rumen. Nah, berikut gambarnya ya. Sekian dan terima kasih. Video pembelajaran dari Ustazah ini semoga bermanfaat. Silahkan kerjakan portofolio yang sudah diberikan Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.